Nah, sekarang kita bahas bagaimana merumuskan informasi, elemen informasi dalam critical writing. Kalau dalam critical listening dan critical reading kan kita mengidentifikasi elemen informasi yang dibuat oleh penulis atau pembicara. Tapi dalam writing dan nanti speaking, kita lah yang merumuskan elemen informasi. Nah, video pendek ini mencoba menjelaskan bagaimana merumuskan elemen informasi. Nah, kita tahu bahwa setiap penalaran, jadi baik kita berpikir ya untuk menulis maupun untuk berbicara, itu mesti didasarkan atas bukti, atas data, atas fakta. Ya. Jadi fakta itu adalah apa yang terjadi, realitas yang sebenarnya. Ya, bukti adalah alat, ya, alat untuk menunjuk kepada fakta. Ya. Jadi instrumentasi terhadap fakta atau terhadap realitas itu bukti. Sementara data itu adalah realitas yang sudah didokumentasikan, entah dalam bentuk angka, dalam bentuk prosentase, dalam bentuk grafik. Ya. Nah, itu perbedaan antara data, bukti, dan fakta yang merupakan bagian penting dari informasi. Jadi saya harus jelaskan bahwa informasi kerap salah dipahami sebagai message. Ya. Jadi biasanya dalam identifikasi informasi lalu dibuatlah, dicoba dirumuskan apa yang dianggap sebagai pesan dari sebuah presentasi atau sebuah tulisan. Itu berbeda. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah data, bukti, dan fakta, evidence. Nah, karena itu informasi bersifat induktif, empirik. Ya, harus dialami, harus bisa dilihat ini itunya, bisa ditunjuk ini itunya. Ya. Karena dia sekali lagi evidence. Informasi juga harus bisa diperiksa, ya, diuji. Karenanya itu ya dia sekali lagi berupa fakta, bukan opini. Kalau opini tidak bisa diperiksa, tapi kalau fakta bisa diperiksa. Kalau kita mengatakan bahwa ada 3 buah apel, maka itu bisa diperiksa. Bahwa kita periksa dan ternyata ada 7 buah, itu soal lain. Tetapi itu fakta. Sehingga bisa diperiksa, lalu kita bisa perbaiki. Juga bisa dalam bentuk angka, misalnya berapa yang telah teridentifikasi terpapar COVID sampai dengan hari ini, Indonesia misalnya, itu bisa diperiksa. Ya. Datanya sudah ada ya oleh Satgas COVID misalnya. Ya. Atau kalau kita mau periksa di tempat kita berada, di kabupaten atau di kota kita berada, kita bisa pergi ke Satgas ya, untuk mengetahui. Informasi boleh dikatakan adalah isi dari argumen. Jadi kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita membangun argumen. Yang sebenarnya yang kita maksud adalah membangun datanya, mengumpulkan data dan bukti supaya kita berargumen. Jadi boleh dikatakan ya isi konten dari sebuah argumen adalah data dan bukti. Orang tidak bisa bilang berargumen lalu hanya mengandalkan kata-kata saja, itu bukan argumen namanya. Itu namanya ya menembak dengan peluru angin ya, menembak peluru air ya, pistol air. Nah, masuk dalam kategori informasi itu adalah pernyataan atau pendapat ahli. Ya, ahli di sini tidak sama dengan ahli di konsep ya. Kalau ahli yang dimaksud ahli dalam informasi itu adalah pelaku. Seorang katakanlah petani lele, ikan lele, meskipun dia tidak sekolah, tapi kalau kita buat riset berkaitan dengan kita mau menulis berkaitan dengan ikan lele, maka dalam hal ini dia adalah ahli.
Ya, jadi dia adalah ahli dalam memberikan data, memberikan informasi. Ya. Jadi sekali lagi berbeda dengan ahli dalam konsep. Kalau konsep itu ahli itu pasti akademisi atau apa namanya seorang teoretisi, ya. Mungkin filsuf, ya. Seorang peneliti bisa juga. Ya. Nah, yang berikut bentuk-bentuk informasi itu juga bisa dalam bentuk statistik, ya, grafik, angka, testimoni, ya. Testimoni misalnya kalau penelitian tentang katakanlah bisnis online, ya. Orang yang menjalaninya itu dia orang yang misalnya tentang orang yang biasa belanja online, ya. Misalnya di apa namanya toko-toko online atau Tokopedia misalnya, ya. Lalu seorang yang sering berlangganan belanja dari Tokopedia, lalu dia memberikan testimoni misalnya, ya itu disebut dengan data. Lalu bisa juga dalam ditampilkan informasi ditampilkan dalam bentuk tabel, ya, hasil penelitian, diagram, contoh kasus, ya, contoh kasus juga bisa. Ya. Jadi misalnya kalau Anda menulis tentang bisnis online, lalu Anda mengambil kasus misalnya Anda sendiri atau teman Anda, ya, yang memulai misalnya sejak COVID, ya. Lalu bagaimana memulainya, bagaimana proses menjalaninya, bagaimana keuntungan yang diperoleh, ya, itu contoh kasus. Ya. Jadi contoh kasus, contoh yang spesifik terjadi pada seseorang, ya, atau terjadi di suatu tempat, ya. Itu namanya contoh kasus. Ya. Kalau Anda berlaku bisnis online, Anda sendiri bisa menjadikan itu sebagai contoh kasus. Atau informasi Anda sendiri itu bisa diandalkan sebagai informasi pelaku. Yang paling penting adalah dalam informasi, jangan hanya dari Anda saja, ya. Harus diambil juga dari hasil-hasil penelitian yang lain. Fakta dan pengalaman yang dikumpulkan, ya, seperti dari hasil membaca, hasil observasi, terutama membaca jurnal-jurnal penelitian, ya, jurnal-jurnal ilmiah, karena jurnal biasanya berbasis penelitian. Ya. Tentu Anda juga bisa menemukan konsep di dalam jurnal, ya, tetapi yang khusus berkaitan dengan informasi untuk tulisan itu sebaiknya dari jurnal. Ya. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang kita kenal, ya, pengalaman dalam pengertian dia alami langsung dengan topik yang kita tulis, ya. Nah, hakikatnya informasi itu merupakan bahan baku, ya, untuk membahas masalah atau menyusun dan memperkuat argumen dalam upaya mencapai elemen propose dan menjawab question, ya. Jadi informasi tidak boleh melebar, ya, atau tidak boleh kecil dia karena standarnya antara lain harus memadai dan harus mencukupi untuk menjawab question dan propose. Nah, beberapa pertanyaan sebagai clue, misalnya berapa persen atau berapa jumlah orang yang kalau Anda tulis tentang pembelajaran online barangkali, ya Anda harus tadi riset berapa persen orang yang katakanlah kalau Anda menganggap bahwa pembelajaran online lebih bermanfaat misalnya. Nah, itu harus cari hasil riset yang menunjukkan berapa persen yang menganggap itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan misalnya berapa persen atau berapa orang yang mengatakan lebih suka luring misalnya, ya. Atau kata-kata seperti menurut hasil penelitian di mana oleh siapa misalnya, itu juga kata-kata yang menunjuk bahwa itu adalah informasi. Atau misalnya kalimat seperti eksperimen yang dilakukan oleh, ya, nama dan sumbernya apa ditulis menunjukkan bahwa apa, ya. Kata-kata itu menunjukkan kata-kata yang menunjuk kepada informasi. Atau sebuah survei oleh siapa, ya, nama dan sumbernya memperlihatkan bahwa dan seterusnya. Atau studi oleh siapa, yang nama dan sumbernya menunjukkan bahwa dan seterusnya. Atau sebuah kasus yang terjadi di mana, ya, itu bisa, ya. Atau misalnya Anda menulis bahaya dari
apa adiksi ya, pada game misalnya ya, kita bisa ambil banyak kasus, misalnya ada anak yang masih SMP karena apa main itu malam sampai pagi ya, sampai pada akhirnya ya mengganggu saraf-sarafnya sehingga dia tidak bisa tidak tangannya selalu bergerak terus. Nah itu namanya contoh kasus. Kalau Anda menulis tentang games misalnya atau bahayanya kalau orang apa namanya menjadi sangat tergantung kepada apa games. Nah itu contoh-contoh dari informasi ya. Jadi sekali lagi informasi adalah fakta langsung di lapangan, ya. Bukti-bukti langsung di lapangan, ya. Data yang sudah diteliti ya. Artinya kita tidak perlu turun ke lapangan lagi karena sudah ada yang telah melakukan penelitian sehingga kita bisa meminjam datanya ya, untuk membangun argumen kita. Prinsipnya begini, informasi itu harus membantu kita untuk menjawab question atau membantu kita untuk membahas persoalan sehingga kita mencapai purpose ya, dari tulisan. Ya. Pada akhirnya kan nanti di kesimpulan itu memberikan penegasan terhadap apa namanya question yang kita tanyakan di bagian awal. Saya kira itu saja ya, semoga bermanfaat.